Shalom, selamat pagi para sahabatku yang berbahagia. Kembali pada pagi hari ini saya rindu menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semua. Pesan Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan dari 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat Daud memenangkan peperangan pertamanya setelah ia menjadi raja dinamakan Baal Perasim, yang artinya Tuhan yang menerobos. Di sini Daud mengalami terobosan dari Tuhan. Kita pasti merindukan dalam kehidupan kita pun akan mengalami terobosan-terobosan atau pertolongan-pertolongan Tuhan dalam menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kita. Daud tidak gentar menghadapi tantangan yang ada di depan karena dia tahu siapa Tuhan dan bagaimana caranya Tuhan akan menolong memberkatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita rindu mengalami terobosan-terobosan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari Daud melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan pada pagi hari ini yang harus kita ingat, yang pertama yaitu Daud bertanya kepada Tuhan. Meskipun Daud itu memiliki keberanian dalam menghadapi orang Filistin, namun dia tetap bertanya kepada Tuhan, bolehkah dia maju atau tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keyakinan, keberanian, hikmat atau kemampuan kita tidak boleh meniadakan kebiasaan yang baik, yaitu bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan berbicara kepada kita. Itu pesan yang pertama, yaitu bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami terobosan dari Tuhan atau rindu mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, yang kedua adalah ikut cara Tuhan. Daud pernah menang melawan orang Filistin, tetapi ia tidak memakai pengalamannya itu untuk melawan orang Filistin kembali. Daud tetap bertanya sama Tuhan. Dia tidak memakai keyakinannya sendiri dalam menghadapi musuh yang sama. Masalah tetap sama, tetapi itu tidak berarti cara dan solusinya sama. Tuhan pakai cara yang berbeda dalam setiap menolong, memberkati anak-anaknya. Begitu juga setiap jawaban Tuhan, begitu juga cara Tuhan menolong kita. Setiap pribadi lepas pribadi pasti berbeda. Meskipun masalahnya mungkin boleh sama, tapi cara Tuhan itu sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa kita batasi dengan menyamakan semua cara Tuhan. Untuk itulah kita perlu bertanya kepada Tuhan, bagaimana mengatasi setiap persoalan-persoalan dalam hidup ini. Jangan pakai pengalamanmu untuk menyelesaikan masalahmu. Jangan pakai kecakapanmu, kemampuanmu untuk mencari solusi sendiri. Tetapi taatlah dan tunduklah kepada cara Tuhan. Itu yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita mengalami terobosan dari Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau rindu mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, yang ketiga caranya adalah taatilah Tuhan. Daud tidak hanya bertanya-tanya kepada Tuhan, tetapi ketika dia mendapatkan jawaban dari Tuhan, dia pun taat melakukan apa yang menjadi jawaban Tuhan.
Daud tidak mendikte Tuhan. Daud tidak tawar-tawaran dengan Tuhan, tetapi Daud taat mutlak terhadap apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mudah mengalami terobosan dari Tuhan biasanya memiliki hati yang mudah taat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertindak dengan menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Jangan taati kemauanmu sendiri, jangan taati apa yang kata orang, tetapi mari kita taat kepada kehendak dan caranya Tuhan. Saudara-saudaraku, para sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini engkau sedang punya pergumulan yang berat. Mungkin saat ini engkau punya masalah, punya tantangan dalam kehidupanmu, yang engkau bisa berkata ini kayaknya tidak ada jalan keluar, sehingga kita tidak mampu melihat adanya terobosan-terobosan dalam hidup ini. Tetapi mari kita belajar dari pesan Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki 1001 cara untuk menolong umatnya. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada kehendaknya, kita harus taat kepada caranya, maka engkau akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini senang sekali saya menyampaikan pesan Tuhan bagi kita, baik kita yang sedang dalam pergumulan maupun kita yang sedang tidak dalam pergumulan. Ingatlah, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa melakukan segala macam cara untuk menolong dan memberkati anak-anaknya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari tetap semangat kita memasuki hari ini. Mari tetap semangat kita bekerja untuk mencari nafkah, kita berjuang untuk menghidupi anak istri kita. Tetapi ingatlah, ketika engkau ada pergumulan, ketika engkau punya masalah, jangan pakai pengertianmu, jangan engkau menggunakan pengalaman untuk mencarikan solusi, tetapi mari kita datang kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, dan taatlah kepada cara Tuhan. Maka engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Oleh sebab itu, mari semangat masuki hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Selamat pagi, Tuhan Yesus dipuji, Tuhan Yesus dipermuliakan. Shalom.